Sudah haji pasti ingin lagi ke sana ya Bu ya. Bapak-bapak yang sudah umroh pasti ingin lagi ke sana. Ya Allah, luar biasa nikmatnya ibadah tak ada bandingnya. Saya pernah sholat Masjid Istiqlal Jakarta, Allah gak ada apa-apanya dibandingkan ketika kita sholat di Madinah, apalagi ketika kita sholat dekat dengan Ka'bah. Allahu Akbar walillahil hamd, nikmat luar biasa. Makanya orang Pak kalau sudah tercium dengan cintanya kepada ibadah, tengok sudah haji besok haji lagi, udah haji lagi, udah haji lagi. Berapa banyak umat Islam setahun mau 5 kali umroh, betul nggak Pak? Berapa banyak umat Islam hajinya sampai 3 kali. Kenapa? Kecintaannya ibadah di sana luar biasa. Terpanggil sudah hatinya. Dia sudah membandingkan di mana ia beribadah, di kota besar dia sholat. Enggak ada bandingnya. Nikmatnya, yamannya, indahnya, enaknya dibandingkan ketika kita rukuk dan sujud di depan Ka'bah. Udah dapat Pak? Belum? Tolong Pak kasih tahu Pak ya. Aku Pak kalau nggak ingat lupa Pak. Iya. Udah. Wa ijan lahu sa'rum minaj jahab. Kita kembali ke cerita tadi. Hewan itu punya rambutnya dari emas. Wa ainahu min yawaqitil jannah. Kedua matanya batu merah berasal dari surga. Wa qarnahu minaz zahab, dan kedua tanduknya itu pun berasal dari surga. Ketika SBY kurban, mantan presiden kita, wah heboh. Di mana-mana siaran TV memberitakan kurban SBY besar sekian ton. Begitu ditengok matanya, Allah tak ada apa-apanya dibandingkan dengan hewan yang muncul di samping kuburan orang yang berkurban di dunia ini. Semahal-mahalnya hewan dunia nggak sebanding. Segagah-gagahnya hewan di dunia gak sebanding dengan gagahnya hewan kurban kita nanti di akhirat. Begitu dia bangkit dari kubur, tiba-tiba di samping kuburnya sudah berdiri hewan yang tinggi, gemuk, besar, gagah ini, yang rambutnya dari emas, matanya batu merah dari sorga, tanduknya dari emas. Tercengang dia, heran dia, takjub. Lalu kemudian karena kebingungan dan keheranan dia pun bertanya, man anta wa ain syai'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Kamu ini hewan apa? Seumur-umur saya di Riau belum pernah saya melihat hewan segagah kamu. Kamu ini hewan apa? Sang hewan kemudian menjawab, ana kurbanuka alladzi qarraftani min hafid dunya. Aku ini adalah hewan kurban kamu yang dahulu pernah kamu sembelih. Aku ini adalah hewan kurban kamu. Lalu kemudian yang berkurban pun bertanya kembali, untuk apa kamu datang ke sisi kubur saya? Sang hewan kemudian menjawab, sudahlah kamu jangan banyak tanya. Untuk apa saya datang kemari? Irkab ala zuhri fayarkabu alaiha wa yajhabu bi ma bainas samai wal ardi ila jillil ars. Aku datang ke hadapanmu, aku yang akan menjadi kendaraanmu. Ayo naiklah ke atas punggungku, aku akan membawamu berjalan-jalan bainas samai wal arda, antara langit dan bumi. Kamu akan melihat segala mahkota-mahkota yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian setelah itu kamu sudah puas memandang segalanya, aku bawa kamu ke tempat yang paling indah, ke tempat yang paling tenang dan bahagia, yaitu di aras. Setelah itu kemudian tempatmu di sorga, aku akan membawamu ke alam sorga. Alhamdulillah. Makanya ibu, kalau mau beli hewan untuk kurban, tolong ibu pilihlah hewan terbaik. Bagaimana terbaiknya Ustaz? Pertama segi umur, kambing minimal 2 tahun, usahakan itu. Yang kedua jangan ada kurap. Yang ketiga jangan cacat. Yang keempat jangan kurus. Yang kelima jangan beli kambing yang dicuri. Ini Pak ya, jangan beli kambing yang dicuri pula. Alah murah Ustaz, ya murah pun murah. Tidak semua murahan itu bagus, kan begitu. Ini kadang-kadang korban orang korban juga dia. Begitu diiring kambingnya tempat penyembelihan, umurnya belum cukup, kurusnya minta ampun, kambing pula. Ya Allah ya Rabbi. Itu sebabnya ibu, hanya bagi orang yang sanggup. Kalau tak sanggup jangan awak paksakan.
Ya Pak ya, hanya bagi orang yang sanggup. Kenapa sapi kerbau boleh kongsi sampai 7 orang? Karena sapi kerbau Allah tahu harganya itu mahal, maka boleh satu sapi 7 orang. Tapi ada orang protes, Pak Ustadz, berarti kalau seperti yang Ustadz ceritakan tadi, kambing kita itu, kurban kita itu adalah kendaraan kita, berarti Ustadz kalau kami kongsi-kongsi satu sapi 7 orang berarti gandengan dong katanya. Gak ada istilah gandengan di sana Bu. Ya Bu ya. Jadi jangan Ibu merasa kalau kongsi-kongsi kurbannya nanti kurban itu kongsi-kongsi bertujuh. Tidak ada ceritanya seperti itu Bu. Itu kalau manusia yang membalas kebaikan manusia, begitu kali-kalinya. Tapi kalau Allah yang membalas kebaikan manusia, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'ul alim. Habis. Allah itu melipat gandakan balasan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Orang berbuat baik mencari ridho Allah. Siapa yang Allah kehendaki? Orang berkorban mencari ridhonya Allah. Udah dapat kan Ustaz? Udah? Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, utang saya Pak ya. Utang saya Pak satu lagi. Nanti kalau ada diundang insya Allah saya sampaikan. Tadi kan saya bilang ada 3 manfaat orang berkurban. Baru 2 Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan kalau ada rezeki umur panjang tahun yang akan datang kita lanjutkan kembali. Kalau saya lupa Bapak Ibu ingatkan. Ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang salah dan khilaf adalah pribadi saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada kata yang salah mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau dikira ceramahnya cukup lumayan, boleh kita diundang kembali. Ayo sama-sama kita tutup acara ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami rezeki ya Allah, rezeki yang banyak dan barokah. Ya Allah, berikan kami rezeki, kami bisa melangkahkan kaki kami mengayun